Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riki Fungsi Bidang, NIT 2342156. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan yang saya pelajari dari praktek laut, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang mengutamakan keselamatan dan keteladanan. Penjelasan di atas kapal, terutama saat pelayaran berlangsung, keselamatan adalah hukum tertinggi. Pemimpin di kapal, entah itu nakoda, kapten, chief engineer, atau perwira jaga, bertanggung jawab tidak hanya di atas kapal dan muatan, tetapi yang paling utama, jiwa dan keselamatan seluruh awak kapal. Hal ini menjadikan kepemimpinan bukan hanya tentang menyuruh dan mengatur, tetapi tentang menjadi contoh nyata dari perilaku profesional, kesadaran, keselamatan, dan kedisiplinan. Seorang chief engineer yang menggunakan helm pelindung telinga dan APD di rong mesin juga menjadi teladan, sehingga awak juga menjadi prosedur keselamatan. Nakoda yang secara rutin turun ke geladak dan menyapa anak buah membuat awak merasa dihargai dan terdorong untuk bekerja lebih baik. Simpulan, kepemimpinan sejati dimulai dari keteladanan pribadi dan komitmen terhadap tanggung jawab moral serta operasional, bukan hanya jabatan atau suara keras. Kedua, pemimpin yang efektif harus mampu mengelola stres, konflik, dan keputusan dalam tekanan tinggi. Kapal bukanlah lingkungan kerja biasa dalam pelayaran. Awak hidup dan bekerja di tempat yang sama, tidak ada pulang ke rumah atau cuti mingguan saat kapal sedang operasi. Dalam keadaan darurat, cuaca buruk, mesin gagal, kebakaran, keputusan pemimpin harus cepat dan akurat. Disinilah seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengelola tekanan, baik teknis maupun psikologis. Ketegangan kecil antar awak bisa membesar jika tidak diselesaikan dengan bijak. Keterlambatan pengambilan keputusan saat mesin rusak bisa mengakibatkan kerugian besar. Contoh, ketika terjadi kebakaran kecil di rong mesin, chief engineer harus cepat menilai apakah cukup dengan apar, haruskah mesin dimatikan, apakah harus dihentikan sistem CO2. Seorang perwira dek harus bisa mengatur shift jaga yang adil saat sebagian AB sakit tanpa menimbulkan kecemburuan atau ketegangan. Simpulan, kepemimpinan bukan sekedar memberi perintah, tapi kemampuan menjaga ketenangan, berpikir jernih, dan membuat keputusan di saat kritis. Karena laut, keputusan pemimpin bisa menyelamatkan atau membahayakan. Ketiga, komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kepemimpinan yang sukses di kapal. Bahasa, budaya, dan latar belakang awak kapal sering berbeda. Komunikasi yang buruk bisa menyebabkan kesalahan fatal dan operasi. Misalnya saat manuver, pengisian bahan bakar, atau evakuasi darurat. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyampaikan instruksi dengan sopan, jelas, dan tepat sasaran. Lebih dari itu, komunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi juga soal mendengar, memahami, dan memberikan umpan balik yang membangun awak kapal
yang merasa didengar akan bekerja dengan lebih semangat dan loyalitas. Implementasi nyata. Chief Officer menjelaskan prosedur mooring dengan menggunakan sketsa dan mengulangnya untuk memastikan semua AB paham. Seorang bosun mengajukan keluhan soal jam kerja yang terlalu panjang dan perwira jaga menyampaikan hal tersebut manajemen kapal secara profesional. Simpulan, pemimpin di laut tidak bisa memimpin hanya dengan suara atau otoritas. Mereka harus menjadi komunikator yang andal, pendengar yang baik, dan menyampaikan arahan yang tegas namun manusiawi. Demikian hasil presentasi saya. Izin Pak. Selamat siang.